Ya malam teman-teman. Loh malam Pak Edi. Balik ya. Ya oke oke. PTC mau kemana arahnya? Iya bentar ya. Saya live itu soalnya itu teman-teman, daripada nanti malam kemalaman gitu. Mau istirahat agak gasik ya. BTC dominannya tapi kencang loh. Ya ini nikmatin aja lah ya. BTC dominan kencang, Alpha ini tuh. Karena gini, kemungkinan kalau saya lihat dari ya di tetap layarnya yuk. Iya BTC-nya kenceng, tapi BTC dominan juga kenceng, tapi Alpha ini kenceng juga, seger ya. Kemungkinan kemungkinan deh ya. Kalau lihat di kondisi BTC-nya kencang sekencang itu, nanti BTC-nya aja yang sideways. Jadi BTC dominannya agak ngedrop. Makanya dia cepat-cepat naik dulu. Nanti baru bagus malahan altcoinnya yang disyarat juga naik. Bagus betulnya. Tinggal nanti momentumnya BTC-nya rada sideways setelah panjang lebih cepat gitu, BTC dominannya terkoreksi, altcoin terus naik. Kan gitu. Enggak apa-apa. Tapi tetap target untuk BTC dominan mungkin targetnya akan di area 45,41% di golden ratio. Kemungkinan akan menjadi target untuk BTC dominan gitu. Cardano seger sekali ya. Selamat ya buat teman-teman semua yang sudah kemarin di tengah kegalauan, kita tetap optimis ya bahwa ya ini pentingnya sebuah psikis, dimana ketika psikis kita itu time frame-nya 1 hari kita. Aku yang semalam ya, selamat ya, udah ambil BTC ada ya, selamat. Nah ini yang kencang kan kelihatan. Iya, yang semalam. Thank you Bunda, semoga cepat sembuh ya Bunda ya. Bunda ini lagi sakit, baru di opnam ya, semoga cepat sembuh Bunda ya. Thank you Bro Hadi. Yuk di follow buat Bunda, sama kita sama-sama doain ya untuk Bunda yang lagi dirawat di rumah sakit di Hong Kong. Semoga diberikan kesembuhan, kesehatan ya, cepat sembuh, cepat keluar dari rumah sakit gitu ya. Itu yang mau gabung ya, itu di grup bisa. Ini BTC kencang sekali ya. Target untuk BTC berapa? Mesti kan yang di itu kan ini ya. Jadi target untuk BTC kemungkinan dia mungkin targetnya mungkin di area tetap sama sebetulnya, area targetnya kalau lihat di momentumnya sudah, berarti kan gini ya teman-teman. Berarti ini stop di MA 25, bawah MA 25. Ilmu dasar di dalam terjadinya koreksi itu terjadi, dasarnya itu kalau teman-teman perhatikan sudah ada ya, itu di playlist YouTube saya bisa dilihat. Ketika Toyib itu muncul, koreksi paling sering terjadi adalah MA25. Ini MA25, kalau dia bisa breakout, dia nanti tinggal menunggu teman-teman, apakah di atas ring ini, apakah terjadinya jadi seperti pola yang di bawah ini, atau dia ngegas ke atas. Kalau dia bisa tembus di area kurang lebih di 34.000, bisa ketembus, berarti OTW dia akan areanya di atas sekitar. Jadi kalau targetnya dia bisa tembus di area ini ya, nyampe di 34.000, kemungkinan dia akan ngegas sampai 38.000 baru mungkin akan bernapas.
Kalau targetnya tetap sama teman-teman, targetnya tetap sama, area yang akan dituju antara 38.000 sampai 48.000 sampai Mei. Jadi ini momentum ini teman-teman, ini akan sangat cepat. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa ini kalau dilihat dari 2 hari ini sangat cepat kan. Jadi ini yang terjadi itu nanti akan sangat cepat. Jadi jangan berpikir yang tidak stay dari kemarin itu kamu bisa ngikutin, kadangkala bisa sudah terlanjur baloknya panjang-panjang dan kamu menjadi takut untuk masuk. Jadi selamat yang sudah beli pada waktu dulu ketika momentumnya di bawah ini. Jadi pembelian kita itu seringkali pembeliannya di mana? Pembeliannya di area ini sama bawah ini. Ntar ini agak nge-lag ya. Itu ada yang lagi latihan musik, jadi tidak apa-apa ya teman-teman. Agak ada suara-suara musik karena anak saya juga lagi latihan buat live. Jadi kalau ini teman-teman yang sudah beli di sini ya, ini area yang di sini. Ini kan kita pertama kali Desember di sini. Kalau yang sudah beli di sini ini santai aja ya. Kalau umpamanya di sini kan sudah mantul pada waktu di sini kita kan take profit margin di sini, take profit margin di sini. Tapi yang di sini ini kan tidak take profit margin. Jadi ketika ini sudah bernapas, santai aja untuk dibiarin aja, tunggu aja sampai momentumnya itu terjadi, masih panjang. Moga-moga dia bisa nembus di antara ring, dia bisa nembus dulu. Ring mana yang harus ditembus Om? Ring yang harus ditembus areanya adalah nanti kita pantau aja apakah di 32.800 nya itu bisa ditembus. Kalau support ini bisa ditembus, itu mungkin akan ngegasnya cukup kencang sekali. 32.800 sama menguji dari support yang di 34.164. Ini dua support ini, yang dua support masa lalu ini ketika bisa ditembus, ini ketika bisa sampai target di 38.000, itu sudah enak. Momentumnya tinggal menunggu toyibnya di atas ini di mana? Apakah di ring 38.000 atau di ring 42.383 atau yang di atasnya 48.000. Kalau menurut saya secara pribadi sampai Mei akhir kemungkinan akan menyentuh sampai di area 48.000, itu hal yang sangat natural dan itu tidak terlalu spesial sekali menurut saya. Mei akhir sampai Mei akhir. Gampang, nanti yang koin-koin lain nanti ya, lebih baik saya bahas dulu BTC tuntas selesai, nanti baru yang lain gitu, karena ini akan sangat penting buat arah market seperti apa ke depannya gitu. Ya, jadi nanti yang koin-koin lain bisa sangat mudah untuk mengikuti iramanya, karena BTC ini adalah ISG di dalam, kalau di saham itu ya ISG, kalau di kripto itu adalah BTC itu gitu ya. Kalau untuk ETF seperti apa? Gampang untuk ETF. Jadi cara melihatnya ETF ini kan di sini ada tulisan ETF, diklik gitu ya. Diklik ETF, terus BTC up kan. Nah, dilihat ringnya. Jadi umpamanya teman-teman ini di sini kan, ini kan di ujung, jadi posisinya itu adalah targetnya. Kalau dilihat dari target, itu targetnya adalah setengah dari ATH-nya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu targetnya sampai Mei itu berapa, itu sekitar $50 sampai $57 di masa lalu. Tapi target untuk yang terdekat kemungkinan bisa di take profit margin, areanya adalah $15, $30 dan $57. 3 ring itu yang akan saya buat TP untuk ke depan. Enggak sesimpel itu Pak.
Ya kalau tidak sesimpel itu piye? Berarti kita tidak setuju dengan ilmunya. Ya udah, gitu. Daripada kamu pusing di sini. Soal yang di sini sudah margin semua dari Desember, gitu ya. Iya, gitu ya. Jadi kalau yang kurang berkenan, monggo silakan keluar, tidak apa-apa. Daripada debat, gitu ya. Jadi untuk target, memang gini ya, memang setiap ETF itu belum tentu memiliki momentum yang sama. Jadi lagi. Ini ada itu sebentar ya. Saya akan hapus dulu aja. Ini agak nge-lag. Ya, benar. Agak nge-lag ya. Motorku. Ya, praktis. Aduh. Iya, akan kami santai aja lah ya. Biasa. Jadi gini ya, apa posisinya? Kalau kita melihat posisi ETF, kalau dari setengah dari ATH ini kan ATH-nya. Ini rada lemot ini. Apa setengahnya kan di sini. Ini targetnya memang 57 dolar. Nah, bagaimana menyikapi apa tidak terlalu jauh Om? Gampang. Jadi teman-teman bisa mulai take profit margin mulai dari ring ini. Jadi sebenarnya ini ya, umpamanya di sini ini ada 20. Ya kan? Bisa di take profit margin dari 20 dolar, 30 dolar sama 55 dolar. Dicicil aja. Kalau saya gitu, simple. Jadi tidak terlalu berat gitu. Target untuk yang umpamanya support di bawahnya ini ada 13 dolar. Sebetulnya 13 dolar sudah bisa di take profit. Ya tergantung, kalau take profit margin itu tergantung teman-teman. Kalau saya secara pribadi ETF saya itu sudah beli dari harga 2,5 dolar BTC ya. Jadi yang dari Desember kita itu sudah beli dari Desember di sini. Jadi apakah rugi? Tidak rugi. Kita itu sudah modal kembali. Ini apalagi yang Bunda Ira itu ya. Bunda Ira itu beli sama saya tuh bareng di sini nih. Kita sudah take profit modal semua di sini. Lagi ini yang modal di sini kita sudah ambil. Yang modal di sini, ini yang di sini marginnya di sini sama modalnya di sini. Ini yang modalnya di sini sudah diambil, yang di sini modalnya sudah diambil. Jadi marginnya yang ke sini itu masih digulungin lagi ke sini, naik lagi ke atas ini. Udah. Jadi untuk ETF kita sudah sangat jauh. Jadi bagaimana apa untuk menjualnya? Kalau saya secara pribadi saya nanti akan jual, areanya adalah 13 dolar, terus area berikutnya TPM kedua. Kalau saya sih biasanya take profit margin umpamanya seperti ini ya. Ini adalah TPM 1 gitu. Jadi dicicil. Terus ini adalah TPM 2. Terus di sini adalah TPM 3 gitu. Terus di sini adalah TPM 4 final. Kemungkinan TPM 4 itu tidak sampai di 57, mungkin antara 40-an itu udah berat mungkin. Karena bisa jadi momentumnya tidak sama, karena secara leverage-nya kan berbeda-beda. Jadi secara lipatan itu berbeda-beda. Tapi paling bagus di antara lipatannya prospeknya yang mana? BTC.
BTC paling bagus karena secara momentum di 2019 itu BTC memiliki kenaikan yang cukup tinggi dibanding altcoin yang lain gitu. Dibanding altcoin BTC lebih oke sekali. Kalau berapa aja, 13 dolar, 20 dolar, 30 dolar sama 57 dolar. Itu 4 ppm-nya. Biasanya juga di share kok di grup tele ya, harusnya diikutin gitu ya. Jadi ya untuk ETF BTC seperti itu. Untuk sekarang kita mau bahas apa ini? Ini kencang sekali loh. Ini 27 sampai 29.850 loh. Ini tadi sempat menyentuh 30 ya. Oh iya dong. Wah, mantap ya. 10% ya. Oh iya dong. Wih, mantap 30. Sampai 30 ya. Ternyata baru tahu aku. Sudah seger ya. Ini kalau yang semalam kita live, ini kalau masih ingat semalam kita live, yuk nge-like ya. Aduh. Jadi yang semalam kita live ini kalau ini tak hapus dulu ya. Ini. Ya ampun teman-teman, ini nge-like teman-teman. Betul. Ini kita gambar ini nih. Masih ingat ya? Ini bisa menurut saya hijau, ini benar-benar terjadi ya, ini hijau. Dan kalau terjadi perubahan, merubah arah market. Kalau teman-teman masih ingat semalam kita bahas itu. Karena apa? Kalau kondisinya dia turun kedorong lagi ke bawah, altcoin itu rusak semua. Menurut saya cukup tidak mungkin. Karena posisinya itu sudah membelokkan MA99. Kalau itu tidak didorong ke atas, itu semua yang kondisinya di tahun 2019 atau BTC Rainbow Chart-nya ini rusak, pecah ini. Kalau sampai terjadi kemarin didorong ini jadi buyar semua ini. Jadi kenapa kok hari ini beberapa hari ini naik ya? Ya kok gelap om, nge-lag, masuk nge-lag ya? Masih enggak? Masih nge-lag? Ya tes. Iya soalnya baloknya satu tok ini. Nge-lag enggak teman-teman? Nge-lag? Masuk? Aman, duh, aman nih. Yuk, tes teman-teman. Enggak, loh itu enggak. Ya, masa sih Bang Arsi HP ini paling. Oh gitu ya. Oh iya iki. HP ini iki. Ya, ini cuma satu sih. Berarti kemungkinan Mei Juni nggak koreksi ke 25 ya. Ini rombongan ini baru ini ngetara. Jadi Mei sampai Juni kita ini keluar market. Mei akhir sama Juni awal kita keluar market. Karena dipotensi dentuman itu akan terjadi sampai sekitar November. Kalau secara riwayat BTC 2019 itu adalah momentumnya koreksinya itu Juni. Ini itu ya laptop apa komputer ya ini. Ini berhenti ya. Loh, ndak bisa. Iki apa iki? Iso ngehengin iki BTC apa binene ngeheng gini.
Ya, ini dari kalau kalau secara riwayat itu kan kenaikannya cuma sampai Juni. Setelahnya itu koreksi. Jadi sampai Juni ke ini dia itu koreksi sampai Desember. Jadi jangan membeli ya ketika Mei akhir atau Juni. Ya itu banyak orang yang nggak tahu itu infonya dari mana. Mei Juni orang mau tumbang kok malah beli gitu. Banyak itu beberapa kali statement seperti itu saya juga kurang tahu itu bagaimana inputnya itu dari mana, mindsetnya itu secara keilmuan bagaimana gitu loh ya. Ya ini teman-teman juga harus dipelajari teman-teman. Indonesia itu harus mulai belajar. Investor kalau mau berinvestasi jangan nanggung-nanggung, tuntasin sekalian, belajar sekalian, karena eman-eman kasihan uang yang kamu mau investasikan dengan tujuan yang mulia. Keuangan keluarga teman-teman pengen untuk bertambah tapi setengah-setengah, uangnya dimasukin tapi ilmunya tidak mau dipelajari. Nah ini yang bermasalah. Investasi di Indonesia harus mulai belajar dan suka ilmu, karena ilmu akan membuat kita menjadi hebat, bukan karena uangnya teman-teman. Uang kecil jero alas Kalimantan iki. Oh iya, yeah. Ya tidak apa-apa, yang penting mau belajar, semangat ya. Terus Mei akhir Juni awal pindah. Iya betul, itu elit global tuh sudah menjelasin. Oh mulai merah kemungkinan Mei atau Juni awal ya. Nanti sekitar Mei akhir Mei akhir sampai Juni awal. Nanti Mei akhir sampai Juni awal kita kan ada update-nya. Nanti itu aja kita bisa ikutin aja itu live. Kalau umpamanya kepengen update setiap hari itu bisa ikut Telegram di teman-teman, itu bisa inbox aja ke Pak Edi atau Ali 66 itu, atau Bang Arci itu, Arci Utomo itu ya. Om Solana apakah ada perubahan? Ya, ini kita bahas mulai yang dari yang koin yang lain ya, selain selain Bitcoin. Sol ya. Oke, yuk. Ya kalau jam segini ini anak-anak pada masih itu koko lembab. Makasih buat mawar cantiknya. Sudah ditinggal. Iya. Tapi Solana nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, ini Solana, saya kira Solana tuh mau ngapain. Nggak apa-apa. Jadi gini nih. Gini ya, ini ilmu dasar. Ini perhatikan, ini ilmu dasar ya. Ketika bullish memegang kontrol, dia itu bendor di MA99 itu tidak masalah. Yang perlu diperhatikan adalah MA99-nya. Apakah momentumnya dia itu masih strong? Nah mungkin kemarin itu takut karena ada belokan sedikit gini ya. Tapi kan berbeda dengan yang mana posisi, maksudnya koin seperti mana itu beda. Ini bukan belok terlalu ekstrim, tapi gini, kalau yang mana itu mana atau yang lain tuh ya sudah sampai di sini nge-cross. Kalau masih di MA99 seharusnya tidak usah menyikapi terlalu berlebihan. Ini momentumnya sama ini nih, sama ini sama. Masih jauh lah. Solana ini belum breakout kok, belum naik ini Solana. Kalau saya secara pribadi masih meyakini Solana itu akan targetnya paling terkecil ada 47 sampai 75 dolar. Nanti coba pantau aja ya. Bisa ndak 47 ya, lihat aja. Kalau saya kalau 47 aja sangat mudah sekali. Ini sudut pandang saya ya. Kalau untuk Solana untuk 47 dolar itu sangat mudah sekali. Gitu ya. Sama
FOMO-nya nanti di 67 gitu ya. 74 apa 67 tadi? 74. FOMO-nya di sini ya. FOMO-nya dia untuk apa? Sampai Mei FOMO-nya di 74 dolar, 73 tadi. Jadi loh kok dasarnya ini Om? Ya kurang lebih kita pakainya ETH. ETH adalah setengah dari, jadi ini ATH, ini setengah dari ATH-nya, supportnya gitu ya. Ya, jadi target terbaik untuk Mei akhir atau awal Juni untuk Solana kemungkinan di 73. Target terendahnya di 47. Gitu ya. 47 ya, betul. Serok Cardano udah cuan. Ya, itu Bro Rizal kemarin tuh ya. Selamat ya. Itu sampai Mei akhir atau awal Juni Rizal M ya. Apa nanti hati-hati di akhir Mei sama awal Juni. Grup Telegramnya biar gratis, semua tidak ada yang bayar, semuanya tidak ada yang bayar. Harapan saya cuma teman-teman di Indonesia ini, investor di Indonesia ini suka ilmu. Adanya room ini dibuka, semuanya free, tidak ada pungutan biaya apapun dan tidak ada titip-titipan apapun gitu ya. Jadi semua free, gratis. Yang penting teman-teman mau belajar aja, buat saya itu sudah kebahagiaan yang tidak bisa saya beli gitu, gitu ya. SRP oke. SRP up Pemiwan deh. Oh iya, maaf Bunda. Waduh, gak kebocor ini. Sama Pak Edi juga ya. Ya oke, yuk. SRP gas. Ini apa holdernya SRP itu di grup Telegram kita tuh banyak. Cukup menarik ya, teman-teman. Jadi gini, untuk SRP ini secara momentum SRP sendiri itu kan apa? Harusnya hari ini loh. Bang Calvin mana ya? Harusnya hari ini data SEC untuk sidangnya itu eksekusinya seperti apa tanggal 26 ini April 2023. Yang penting walah, kalau itu kita harus atasi itu. Kalau untuk Pak Edi, khusus Pak Edi itu harus duitnya sama Bang Calvin itu yang bisa ada Om titipan, Om Bendi ini titipan uang angpo anaknya. Apa ini? Yang penting ada Om titipan, Om Bendi ini titipan uang. Ya, gitu ya. Komen semua free. Daftar tele di mana? Di Pak Edi itu ada Edi atau Bang Arci Utomo itu bisa di itu inbox Bang Arci, nanti biar dimasukin ke grup tele, semua free ya, tidak ada yang ya. Untuk SRP ini seperti BTC teman-teman. Jadi kalau ketika SRP ini di sini itu adalah satu benang, dua benang, tiga benang, baloknya meloncat, memang terjadi koreksi yang kita kemarin berpikirnya cuma sampai di sini, ternyata tidak, dia belok lagi ke sini. Nah, momentum yang akan terjadi untuk SRP gimana ya, tunggu aja. Kalau secara apa beritanya sebenarnya sudah bagus, SRP ini memiliki nilai yang sangat luar biasa. Saya mau memberikan catatan khusus buat para holder SRP. Sabarlah, nanti akan ada sebuah momentum di mana di luar perkiraanmu itu sangat bullish sekali ketika kondisi pengadilan untuk SEC-nya resmi itu ya. Karena sudah tidak bisa gerak itu untuk SEC, sudah banyak dia pelin-pelan, banyak muter-muter aja secara sidang gitu ya. Jadi ya basmatic ya di sini ya Bang Norman. Oke. Ya, jadi SRP ini diem aja, santai aja dulu. Kok enggak gerak-gerak kurang kencang Om, santai aja. Nanti kalau dia mau maraton, teman-teman bisa kaget, dia enggak mau berhenti. Dan itu momentumnya. SRP itu punya karakter yang seperti itu. Tahu-tahu kalau posisi di bawah-bawah golden ratio seperti itu harusnya diambil.
kalau mendekati golden ratio zero gitu ya. Memang karakteristik SRP seperti itu. Tapi kalau melihat dari berita-berita yang beredar, harusnya SRP memiliki peluang yang menjadi nilai yang berikutnya ke depan itu akan sangat luar biasa. Kalau saya percaya seperti itu, gitu ya. Jadi santai aja untuk holder SRP. Targetnya di berapa? Malah sebetulnya kalau SRP bisa menang ini, kalau cuma $1 bisa lebih, bisa. Jadi jawabannya bisa, karena itu berbeda, kasusnya berbeda dengan posisi momentum saat ini. Ketika kasusnya itu bisa dimenangkan secara hukum, itu akan sangat berbeda. Sudut pandang para holder itu kalau sampai dimenangkan oleh secara hukum, bisa dibayangin tidak teman-teman? Itu orang masuk untuk membeli suplai yang ada di SRP, itu suplai beredarnya itu masih tersisa 48%. Bisa dibayangkan kalau begitu orang masuk untuk holder baru sekitar 25% aja ke depan, itu kenaikan atau FOMO-nya akan sangat luar biasa. Itu yang perlu menjadi perhatian untuk khususnya untuk SRP ya. Gitu. Jadi menurut sudut pandang saya seperti itu. Sudah dipecat lah itu, apalagi sudah dipecat. Jadi itu SRP santai, slow aja, ndak usah panik, ndak usah bingung. Suatu saat kamu akan mendapatkan momentum itu, gitu ya. Saya juga ada SRP dan SRP up. Jadi buat saya santai aja, tinggal menunggu momentum aja. Memang kelihatannya kadang itu ndak kok ndak naik-naik, yang lain sudah naik gitu ya. Biasanya juga perlu diperhatikan bahwa SRP ini sudah di 0,47, sedangkan ada sudah di area 0,41. Ini saudara kembarnya sedang mengikuti SRP. Biasanya ketika saudara kembarnya ini si ada ini sudah mendekati SRP, itu yang perlu diperhatikan. Biasanya SRP-nya akan kabur. Kabur kemana? Ke atas lagi. Biar apa? Biar balapan dengan saudara kembarnya. Itu nanti habis ini, setelah nanti sekitar 4, kemungkinan ada di 0,43 atau 44, itu nanti SRP baru ngegasnya kencang sekali itu. Nanti lihat aja, pantau aja. Karena saya memantau dari 2,5 tahun ini, SRP dan ADA ini memiliki momentum yang seperti itu. Thank you Bang Norman, makasih ya. Gitu ya, untuk ADA dan SRP ya, ini biasanya sama itu. Jadi ini mendapat perhatian khusus untuk ADA dan SRP, biasanya salip-salipan, kurang lebih gitu ya. Oke, terima kasih Bang Norman. Di follow-follow untuk Bang Norman. Ya, untuk Matic habis ini. Jadi SRP santai aja ya, slow ya. Untuk SRP A Bunda juga santai aja Bunda, biarin aja, itu bagus loh SRP A. Saya juga masih ada sisa untuk SRP up ya, lumayan. Kalau 2000 koin aja deh. Memang saya diemin. Targetnya untuk SRP up terdekat itu adalah 0,3. Ini ada lemot ya, sabar ya. BTC up targetnya adalah $20, $30, TPM 1 $20, TPM 2 BTC up tadi berapa? 13, 20, 30 sama 57. Jadi 4 TPM-nya di situ. Thank you Bro Elite Global. Yuk di follow-follow buat Bunda, buat Bang Norman. Ini muser-muser apa ya? Buat Bang Norman, juga buat Bang Arci, yang FBP MPV ya, MPV di follow ya teman-teman semua. Yang di atas, pojok atas itu diklik aja, itu untuk yang MPV bisa dibantu follow. Terima kasih ya Bang Norman buat berkatnya, semoga Bang Norman
selalu diberkati, margin selalu. Waduh, laptop telat iki mesti aku. Ndak baru kok. Iya, jadi habis ini ya. Bang. Ini Matic gini ya. Lah, aduh. Alah. Agak nge-lag iki. Bisa muter-muter terus sih. Bahasa Indonesia tak klik gitu. Gitu, aduh. Sabar ya guys. Kita hapusan sih guys. Benda yang gitu. Makasih Bunda Ira. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak nge-lag itunya. Mungkin karena sore ini kan banyak anak-anak juga lagi aktivitas pakai internet gitu. Juga rebutan gitu. Matic ya Bang Norman. Nah ini kalau Matic ini gini, ini kan kemarin ini yang perlu diperhatikan kan MA99-nya ya. Tapi ini berita bagusnya gini, ketika ini toyib, ini kan berarti ini toyib, 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Lah berarti begitu dia disusul dengan 2 balok seperti ini tergantung besok pagi ini close candle-nya kalau gede seperti ini akan maraton naik. Jadi dia akan mempertahankan posisi bullish-nya dan target untuk Matic kemungkinan besar itu bisa di double bottom. Sebetulnya di double bottomnya itu adalah sudah sesuai dengan target ya teman-teman. Kalau double bottomnya itu sebenarnya untuk Matic ini kan kalau diukur secara itu ya pakainya kenaikan dari ETH itu adalah ATH setengahnya dari ATH itu ada di sini, itu adalah cuman 1,48 dan itu sudah tercapai sebetulnya. Di ring ini sudah tercapai. Sebetulnya sudah tercapai ini. Jadi kalaupun ada momentum kemungkinan besar cuman bisa jadi ini adalah double bottom dan terjadinya seperti ini. Ini potensi yang akan terjadi, tapi kalau FOMO bisa juga terjadi seperti BNB. BNB itu nanti saya jelasin. BNB itu ringnya di sini, di atas ini, seperti BTC. Jadi produk yang pada 2019 yang bagus itu adalah BTC sama BNB. BNB itu juga tinggi. Nanti saya jelasin BNB itu ya. Jadi kalau seandainya terjadi FOMO ya 1,775 gitu ya Bang Norman. Kemungkinan potensi yang terjadi kalau lihat di posisi candlenya dia berani melawan dan kemungkinan ada 1 kali momentum lagi. Karena untuk Matic secara pribadi itu berbeda dengan produk-produk yang sifatnya itu gorengan, beda gitu ya. Kalau lihat di market saat ini masih mau naik, harusnya Matic itu juga naik. Karena dia juga bukan produk yang cuman gorengan gitu, beda gitu loh. Dia memiliki fundamental yang cukup bagus, kemungkinan akan juga diseret 1 kali lagi untuk momentum sampai Mei akhir atau Juni awal gitu ya. Jadi yang perlu dipantau adalah Matic ini, yang perlu dipantau kondisinya adalah baloknya full block hari ini. Ini sangat penting. Tapi kalau lihat di sebelahnya sudah hampir bisa dipastikan itu adalah posisi candle toyib yang ekor panjangnya ke atas dan hijau itu biasanya sukses di MA99. Biasanya sukses di MA99. Ini menjadi catatan penting. Biasanya kalau teman-teman melihat dari candle toyib dengan pola ekor panjang seperti ini maksimal seperti palu itu biasanya sukses di MA99. Nah nanti tinggal di saat momentum MA99 ini dikawal apakah dia bisa tembus ke atas untuk memaintain dari bullishnya untuk naik kembali gitu ya, seperti itu gitu ya untuk Bang Norman, seperti itu Matic. Terus saya akan membahas yang jarang. Pamit dulu Om. Oh iya Bunda, cepat sembuh ya Bunda.
besok bilangnya sudah keluar dari rumah sakit tuh ya. Makasih ya Bang Norman. Yuk di follow buat Bang Norman ya. Semoga margin selalu ya Bang Norman. Bunda Ira cepat sembuh. Ya teman-teman, jangan lupa untuk mendoakan Bunda Ira biar cepat sembuh ya. Ini lagi di apa? Ini yang bagus, nanti saya akan bahas itu GAL ya teman-teman. Ini sebenarnya produk, saya akan jelasin nanti antara Sandbox, Mana, Gala, GAL gitu ya. Itu produk-produk yang sudah toyib yang teman-teman harusnya sudah entry kembali karena melihat pergerakan hari ini, 2 hari ini. Itu 2 hari ini merubah kondisi yang kemarin belok itu berubah. Nanti saya akan jelasin dari Sandbox, Mana, Gala sama GAL ya. Karena sudah 4 produk itu sudah toyib seperti yang tadi dibahas Matic itu ya. Toyib sudah muncul. Jadi kalau untuk ETH juga sama seperti BTC teman-teman, yang untuk teman-teman yang ETH ini targetnya kemana? Kalau target untuk ETH secara pribadi untuk saya melihatnya ETH ini targetnya cuma 2450. Ini lemot banget ya. Ya ampun. Kenapa ya? Jadi kalau kayak ETH ini di sini ATH, di sini setengah dari ATH, targetnya disupport. Jadi cara nariknya gitu teman-teman. Jadi kita akan dapati $2.500 di sini. Ini $2.500. Jadi target untuk ETH sampai Mei ada $2.500. Bisa ndak Om ke FOMO gitu? Ya bisa-bisa aja kalau memang market memungkinkan itu. Tapi untuk target sampai 2.500 itu menurut saya tidak sangat sulit gitu. Buat ETH itu tidak sulit gitu ya sampai Mei ya. Ini momentumnya seperti apa? Kemungkinan dia akan ada 1 kali lagi naik seperti ini. Ini sampai Mei akhir atau Juni awal gitu ya. Untuk target ETH tidak usah takut teman-teman. Terus saya akan bahas untuk yang menarik ini sebetulnya adalah GAL ya teman-teman. Saya kok tidak bisa inbox Bang Arci ya. Oh di privat itu mungkin. Itu aja ke Pak Edi 66. Yang kepengen Telegram itu ke Pak Edi 66 aja gitu ya. Jadi nanti kalau itu bisa di Pak Edi aja atau Bang Calvin, kalau ada itu Bang Calvin bisa, Bang Ar bisa. Bro Hengki belum tak bukain akses itunya ya, belum tak bukain akses adminnya ya. Nanti Bro Hengki aja nanti tak bukain juga ya akses untuk adminnya. Yang pengen jadi admin info aja nanti tidak apa-apa, biar bisa itu dibukain. Santai aja, itu grup buat bareng-bareng kok. Jadi tidak ada apa sifatnya, tidak ada keprivasian. Ya kita semua mengikat persaudaraan di keluarga CBT ini ya, biar saling support, saling berbagi ilmu. Nah itu Bang Ali 66 itu. Ya, nanti Bro Hengki nanti tak bukain ya untuk akses adminnya, jadi biar bisa bantu juga kalau pas. Kadang kan teman-teman juga ada yang ndak live gitu ya, ndak on, ndak. Ya, oke, siap. Ini untuk GAL, ini ada yang menarik. Jadi di sini ini teman-teman, ini adalah toyib ya teman-teman. Ini toyib, ini seperti pola ini loh, toyib. Tapi ini kan posisinya benangnya tidak di bawah. Kalau dia benangnya di bawah kan polanya adalah ini. Jadi kalau teman-teman dapat momentum saat ini kan sedangkan GAL ini masih murah. Menurut saya secara pribadi itu target terdekat adalah 2,87.
target berikutnya seharusnya untuk GAL itu sangat mungkin untuk sampai Mei akhir itu $17. Ini sangat menarik sekali untuk teman-teman yang pengen cicil GAL, beli aja gitu ya, enggak apa-apa, beli aja. Tapi saran saya gini ya teman-teman, untuk produk-produk semacam ini maksimal $50 atau 100 lah kalau uangnya yang banyak itunya ya, silahkan $100 beli. Tapi kalau untuk koin-koin yang baru semacam gini jangan lebih lah, lebih baik, lebih aman gitu ya. Walaupun kalau FOMO enak ya, enak seger gitu ya. Terus sudah saya inbox, oh ya, analisis BTC naik ya, harusnya targetnya nanti kita tinggal menunggu aja di. Thank you, makasih ya Bang Norman, ya di follow buat Bang Norman Budiman ya teman-teman yang sudah support. Makasih ya Bang Norman, semoga rezekinya lancar, selalu margin, selalu diberi kesehatan. Ya teman-teman, dibantu follow buat Bang Norman Budiman. Jadi ya untuk GAL seperti itu. Terus ada yang menarik lagi yang perlu dibahas itu Sandbox teman-teman. Ini kalau Sandbox sama Mana, kemarin kan Mana itu belok ya, posisinya belok, dan kita sudah membahas ya hati-hati aja untuk lepas market karena memang tidak bisa dipungkiri kondisi kemarin itu rumit. Belok itu kalau saya secara pribadi kondisi belok seperti itu ya memang harus saya akui, ketika MA99 belok saya lebih baik lepas market. Kalau saya kemarin di kondisi seperti itu juga saya akan lepas market karena saya tidak akan melawan kondisi seperti itu. Tapi ketika momentum hari 2 dari semalam sama hari ini itu menunjukkan market yang berbeda, makanya yang perlu dipantau itu kenapa kok BTC itu memiliki pergerakan yang akan merubah market keseluruhan kalau teman-teman perhatikan. Jadi begitu BTC-nya dia breakout itu menarik semua, dan itu momentumnya terjadi pergeseran market. Jadi dari yang kondisinya investor takut itu menjadi balik arah. Nah, sedangkan kemarin itu kondisi koreksi itu sebenarnya kan uang kecil. Dari kemarin kita sudah bahas itu uang nastar ya, sama uang sirup yang dicairkan, jadi kecil-kecil gitu. Jadi ini untuk Mana, walaupun sudah belok seperti ini ya teman-teman, tapi kalau melihat dari kondisi ininya, ini akan memperjuangkan sampai di ini. Ketika dia bisa breakout di sini, ini akan belok ke sini. Kalau melihat dari momentumnya ini hijau, harusnya polanya mirip. Ini kan pola candle seperti ini akan break ke atas. Harusnya menurut saya secara pribadi, ketika si Mana ini sendiri ini belum naik terlalu tinggi, jadi ini akan ada ketakutan market ada. Wajar itu terjadi, wajar gitu ya. Tapi kalau melihat momentumnya seperti ini 2 hari ini, harusnya tidak perlu takut. Kalau ini mbok isi om berani ndak om masuk, harusnya berani. Karena satu adalah yang perlu dilihat itu adalah ini palunya hijau sama hari keduanya ini. Ini adalah satu kondisi yang dalam bahasa lainnya gini loh. Terjadi koreksi tapi market berubah arah. Sepakat untuk market itu naik kembali atau mantul atau berubah arah dari kondisi koreksi orang menjual barang menjadi membeli barang. Perubahan market yang sangat drastis dalam 2 hari ini gitu. Jadi ya untuk Mana santai aja, ambil aja, boleh. Sebentar, saya tak membahas Sandbox dulu ya. PT Bangkle Bara Membara. Oke, SLM ya di sini ya. SLM ya, SLM sih lah ya gitu ya. Habis ini nanti tak bahas Sandbox ya. Sandbox sama Gala itu
payah untuk dibeli karena sudah toyib ya. Jadi kalau untuk mana ini adalah toyib ini. Di sini ini toyibnya muncul. Jadi ketika toyib ini muncul, memang Om, tapi kan takut Om. Nah kalau keilmuan toyib ini memang kondisinya gini, secara mental ini nanti kita akan belajar banyak. Memang ini untuk masuk di sini, ini juga tidak mudah. Psikismu harus benar-benar kuat. Om kalau terjadinya seperti ini di sini nanti koreksi Om. Paling kalau koreksi dia nanti momentumnya seperti ini karena posisinya adalah candlenya itu hijau. Candlenya hijau dia berarti mempertahankan dari kondisi MA99-nya. Biasanya dia akan ngepost di MA99. Karena sinyal ini sangat penting ini, sinyal hijau ini. Gitu ya. Itu tanda yang teman-teman perlu perhatikan. Tapi kemungkinan untuk jadi W ini sangat, menurut saya tidak, karena momentum dan waktunya. Seharusnya untuk si mana ini harusnya yang terjadi adalah V langsung target ya, harusnya gitu. Kalau saya tidak salah melihat gitu ya. Terus untuk SLM bikin hack ya. Kalau BTC naik gas, BTC margin 5 short gitu. Apa meneh to? Di sini bukan apa futur ya. BB29. Di sini spot. Jadi di sini spot dan kita main santai aja biar menikmati. BTC sudah naik, santai aja. Tunggu aja, pantau aja, santai. Close candlenya hari ini sebaiknya nutup di, ya nanti kita ulangi kembali lah untuk BTC ya. BTC kalau mungkin nanti ada koreksi-koreksinya, yang penting altcoinnya mau keseret naik. Menurut saya nanti pada momentum di BTC sekitar area 31.000 gitu ya, mungkin akan ada sideways-nya sedikit. Itu altcoinnya nanti yang akan nge-push terus, harusnya seperti itu, biar membuat BTC dominannya terkoreksi. Ini untuk SLM tidak apa-apa ya. Jadi untuk SLM sebetulnya sama dengan ini kan, tapi kalau SLM secara pribadi saya tidak tahu produk ini bilangnya kan apa saudara kembarnya si SRP. Biasanya kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Karena kalau melihat di polanya kan ya sama juga sebetulnya. Harusnya tidak ada masalah. Nah, permasalahannya naik targetnya di mana, itu yang sulit untuk SRP dan SLM. Karena menunggu dari apakah ini berpengaruh juga dari SLM ini akan berpengaruh dengan kondisi kemenangan dari sidangnya SRP juga mempengaruhi SLM, kan belum ada pembuktiannya. Nah, itu yang tidak bisa kita giring opininya ke sana gitu. Tapi kalau sesuai target, gimana Om untuk sesuai targetnya? Kalau itu ya harus dilihat apakah 2019 punya riwayat. Kalau dia tidak punya riwayat, yes, itu ngikutnya ada aja. Ngikutnya ada. Kalau ngikutnya ada di mana Om? Targetnya mungkin akan di sini. Ini. Nah, ini kan di bawah supportnya, berarti di bawahnya ini. Mungkin di 0,16 ya. 0,17 untuk SLM. Gitu. Targetnya di 0,17. Kalau FOMO di mana Om? Kalau FOMO kemungkinan akan di target 0,25 ya. Kenapa kok gitu Om? Targetnya gini. Ini setengah dari ATH. Ini ATH, ini setengah dari ADH, ini supportnya. Biasanya kalau di ADH naiknya itu kan di bawahnya itu. Jadi kan harusnya di bawahnya ini sekitar ring-ring 0,22 gitu ya. Tapi apakah bisa ini nantinya di setengah supportnya di sini, setengah ADH-nya di sini dan supportnya di sini, bisa. Jadi kita cari yang terkecil aja 0,17 sampai 0,25 gitu ya untuk SLM. Jawabannya seperti itu teman-teman.
Terus saya akan bahas sandbox. Terima kasih ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Yang penting teman-teman Indonesia suka ilmu gitu ya. Kita harus belajar, kita ini bangsa yang besar. Saya berharap investor-investor di Indonesia ini selalu marginnya, semua margin saya kayak sebanyak-banyak kamu margin, saya malah bahagia gitu ya. Jadi jangan uang kita yang dikuras, teman-teman. Kita sudah cukup, kita 2,5 tahun ini selalu sangkut dengan apa, mungkin kita dulu tidak mau belajar dengan maksimal, berpikir bahwa investasi itu kita masukkan dan kita diamkan saja, itu bisa beranak sendiri. Sekarang mulai dirubah mindsetnya. Sudah masuk, tenggelam sekalian, pelajari maksimal. Nanti ketika bisa, itu akan mbok pakai seumur hidup dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu teman-teman. Ini untuk sandbox ya. Untuk sandbox ini di sini ini toyibnya ini muncul. Satu ini sama persis dengan mana ini. Gitu ya. Kalau saya secara pribadi, dia targetnya kemungkinan dia akan nyentuh dulu di area kemungkinan 0,68 itu untuk target. Dia sampai golden ratio di ini gambar kuning ini tulisannya di MA 99 dia 0,69. Kalau dia bisa nembus itu, ring yang akan dituju ke berapa sampai Mei, potensi yang akan dituju kemungkinan antara area, kalau 1,5 aja harusnya masuk lah. Kalau untuk sandbox ya ini belum naik loh teman-teman. Jadi ini belum naik sandbox ini, cuman belum diangkat aja. Secara nanti kalau dia sudah naik nembus gitu ya dan kencang, itu nanti FOMO-nya itu muncul. Selalu ada momentumnya gitu ya. Kalau saya secara pribadi untuk sandbox targetnya itu antara 1,5 sampai 2,5. Ini untuk sandbox ya. Jadi santai aja, nanti di sama ini close marketnya, kapan close marketnya kemungkinan sama di Mei atau Juni awal gitu. BTC nya gimana ini? Yuk ditanya apalagi yuk. Ini udah lemot ya. Jalak om. Oh ya ini BTC ya, ini BTC ya. Jadi untuk BTC ini kan sudah ngepost di sini. Jadi kalau setiap momentum itu namanya toyib, ini 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Jadi sebelum terjadi koreksi atau bernapas lumayan itu dalam kategori lumayan itu bisa di bawah MA25 itu dia mantul seperti yang di sini atau dia di MA99. Kalau menurut saya secara pribadi kalau lihat di balok-baloknya ini harusnya dia memang sudah mantul karena sangat kencang sekali. Ini kencang sekali. Dari balok sebelahnya merah ini membuktikan bahwa momentumnya itu benar-benar dapat gitu. Dan ini semalam sudah dibahas ini. Kalau dia momentumnya terjadinya adalah balok panjang ini, ya dia akan maraton kenaikan. Target terdekat untuk melihat market ini akan sejauh apa nanti ditandai oleh ini teman-teman. Kalau ketika bisa menyentuh support-support yang di atas ini berarti dia breakoutnya nanti akan sampai 38.000 sangat mungkin terjadi. Kalau saya melihat potensi saat ini akan maraton sampai 38.000. Kalau disupport lagi dengan FOMC nanti FOMC-nya juga bagus pada 1 sama 2 itu akan terus terabas terus sampai sekitar nanti akan kendu itu. Kalau dia nerabas terus dari Mei awal itu dia tidak mau ada koreksi, berarti pertengahan Mei atau tanggal-tanggal 20 dari Mei itu teman-teman nanti akan ada koreksi malahan. Jadi nanti perkembangannya itu akan kita lihat dari tanggal 1 Mei
atau sampai 3 Mei itu FOMC. Kalau dia tidak ada koreksi yang cukup signifikan, dia terus kencang terus, itu nanti teman-teman akan dapatin toyibnya itu malah pada tanggal sekitar pertengahan Mei, nanti ada sideways-nya sebentar untuk membentuk double bottom-nya. Caranya gimana membentuk double bottom-nya? Kayak gini kurang lebih ya gambarannya nih. Kalau seandainya Mei ya, skenario Mei-nya itu Mei tanggal 1 sampai tanggal 3 itu dia tidak mau ada koreksi ya. Itu kemungkinan yang terjadi itu akan gini. Baru nanti tumbangnya. Ini tumbangnya nanti gini nih. Ini polanya. Seperti ada double bottom. Gitu ya. Karena ini menuntaskan dari wave 3. Ini di sini sebetulnya kalau secara teori wave Elliott ini menuntaskan dari wave 3. Ini tak hapus dulu ya. Tapi ini bukan keilmuan saya ya sebetulnya. Ini gambaran aja. Antara ini mungkin lah kurang lebih gini. Ini polanya. Seperti ini ya, kurang lebih aja. Baru nanti tumbang. Gitu ya. Baru nanti dia membentuk teori wave Elliott-nya 1 2 3. Jadi 1 2 3 4 5 terus ke bawah 1 2 3. Terus ke bawahnya 1 2 3. Kurang lebih seperti itu. Ini sampai nanti sebelum Februari. Ini Februari. Kurang lebih seperti itu ya polanya yang akan terbentuk. Tunggu aja. Jadi kita nanti perlu ngawal di tanggal 1 sampai 3 Mei ya. Itu perlu kita lihat pergerakannya, teman-teman. Nanti awal-awal Mei itu kita akan live ke depan ya. Jadi nanti kalau yang di Telegram lebih cepat dapatnya ya, teman-teman pada sharing dan kita selalu bahas itu. Tadi ada satu yang tanya apa yuk? Polanya cantik om. Ya mantap. Tadi itu ada yang tanya di atas apa ya? Gala ya, oke Gala. Gala lagi mas belum sendiri ya Gala ya. Gala itu cukup bagus juga. Dan momentumnya toyib muncul ya sudah. Jadi untuk kayak Gala, Gal, Sandbox, Mana itu cicil aja. Kalau melihat di posisi candlenya saat ini bisa mantul, ya enggak masalah, masuk aja. Kalau saya secara pribadi, kalau pengen beli produk-produk seperti Gala, Sandbox, Mana, Gal ya saat ini. Harusnya kemarin. Tadi pagi itu jam 7 itu harusnya tadi pagi jam 7 itu begitu ekor panjangnya dan hammernya hijau muncul itu momentum pagi itu harusnya momentum untuk pembelian. Ya ini untuk Gala juga sama ya, posisinya memang belok tapi perlu didapat ini ya, ini balok hammer ini sama candle sebelahnya ini adalah memberi sinyal, tapi sinyal terbaiknya adalah toyib di ini. Ketika ini hijau, ini berbeda mindsetnya. Ini akan mantul dan ini sangat mungkin terjadi. Ini ke atas lagi dan ini momentumnya naik ini sangat akan terbentuk. Gitu. Karena ini belum naik, teman-teman. Ini belum naik ini. Gala ini belum naik sama sekali. Gala, Sandbox, Mana itu belum ada momentum. Jadi
kalau saya melihat kondisinya seperti gala ini, momentumnya akan ke berapa? 0,15 akan disentuh kembali. Moga-moga itu yang terjadi ya. Targetnya untuk nanti ini ada momentumnya satu kali nanti. Tidak tahu ini antara beberapa hari ke depan sampai April Mei itu ngegasnya kencang sekali. Nanti momentumnya kalau cuma 1,15 ini target ini harusnya masuk. Ya, 0,1 sampai 0,15 gitu. Nanti tunggu aja ya teman-teman gitu. Untuk gala kalau mau masuk aja, beli aja. SRP santai aja. Ada waktunya walaupun belum terlalu naik sekali tapi SRP santai aja. ARB gimana aku? ARB saya tidak beli kalau ARB saya tidak beli dulu karena belum penurunan karena buat saya standarnya untuk beli di Binance itu harus targetnya adalah di atas 94% ke atas. Itu baru saya mau beli kalau terjadi koreksi seperti itu. GRT ya. GRT, oke GRT untuk Bangton ya. Shiba, di sini Shiba ya, oke. GRT, Shiba, Phil ya. BRT, Phil sama Shiba. Kalau produk-produk yang sudah membentuk gunung hati-hati ya, walaupun bisa double bottom tapi hati-hati. Kalau saya secara pribadi produk-produk yang sudah membentuk gunung jangan dilawan, lebih baik keluar market. GRT ini salah satu produk yang sebetulnya sudah tinggi nih. Jadi kalau umpamanya dia bisa naik, sebetulnya momentumnya tidak banyak, paling bisa double bottom. Ini kondisinya seperti itu. Dan ini sangat kecil. Potensinya turun dan naik itu lebih banyak turunnya. Kalau saya secara pribadi masuk enggak om? Saya enggak berani masuk. Itu jawaban jujur saya ya. Maksudnya itu kembali lagi semua tergantung pilihan teman-teman. Karena yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman adalah kondisinya ini gunungnya sudah tinggi. Beda dengan posisi mana, posisi sandbox, posisi gala. Dia belum memiliki ini tidak tak gedein loh. Ini begitu dibuka sudah muncul ini. Jadi kalau sudah muncul ini berarti ini kan gunung sudah muncul. Ini kalau tak giniin lagi lebih kelihatan lagi nih. Tuh, kalau tak jauhin lagi. Ya kan? Tadi kan tidak tak scroll. Ini naturalnya. Jadi kalau tak scroll ini sudah kelihatan. Gitu ya. Itu ya sudut pandang yang saya lihat untuk GRT waspada walaupun ada kenaikannya paling di double bottom di 0,23 kembali. Itu maksimalnya di situ. Tapi resikonya masih cukup banyak daripada keuntungannya sama resikonya lebih banyak resikonya. Itu ya GRT. Karena momentum saat ini jangan berharap untuk pembentukan ATH baru. Bukan momentumnya. Gala ambil aja Bu. Gala ambil aja. Feel. Oke, feel. Terus ide ya. ICP Ibnu Lutfi ini apa? Bang Ibnu, Pak D Ibnu itu. D Ibnu bukan ini. Gala ambil aja. Sudah dibahas Gala. Ambil aja, barusan aja Gala dibahas. Ya, saya sampai jam 9 ya teman-teman. Nanti mungkin tinggal 3-4 kali koin lagi. Yang terakhir nanti kita akan bahas kembali lagi kita akan bahas untuk itu ya. Untuk BTC. Yang terakhir. Wah, ini sinyalnya ndak ono kosong kok nih makanya. Sinyalku ini 0 ternyata. Untuk feel ini belum ya. Lah ini contoh ya. Ini tanda tak apa-apain. Dia kan walaupun naik tapi itu tidak membentuk gunung, teman-teman. Beda, benangnya itu beda. Gitu ya.
Jadi kalau kondisinya saat ini untuk fill ini, wah tapi belum membentuk gunung tapi kok iki wis naik. Oh belum. Moga-moga ya ini ada kenaik. Fill iki coba. Oh ada riwayatnya ada, momentumnya ada, riwayat 2019 coba. Tidak ada riwayat 2019. Nah ini produk-produk seperti fill ini kan saya tidak tahu secara pribadi fill itu apa. Ya nanti diikutin projectnya aja apakah memiliki momentum yang cukup bagus. Nah kalau nariknya gimana ya, jangan terlalu berharap terlalu berlebihan, taruh aja di bawah ini aja. Ini di bawah ini aja udah berat sekali nih 15 womonya. $15. Atau dia akan momentum di sini. Ini karena di sini juga ada posisi support dan resist. Areanya yang akan dituju adalah $11 sampai $15 kalau momentum itu terjadi, dia bisa naik sampai Mei. Moga-moga itu terjadi juga ya untuk fill. Nah, kalau targetnya saat ini apakah berani diambil? Nah, kalau produk seperti ini saya secara produknya tidak tahu, tapi kalau secara posisi momentumnya kemungkinan dapat ini. Ini naik lagi bisa, mungkin targetnya adalah di 11. Moga-moga itu yang terjadi ya untuk fill ya. Akan ada momentum dulu di sini sebelum dia nanti belok seperti ini. Kurang lebih seperti ini polanya. Moga-moga ya yang terjadi ini. Itu fill untuk FOMO 1,5. 15 untuk FOMO. Mina ya, ICP Mina. Ya, kalau Shiba targetnya 17 sama 28. Tapi saya perlu itu ya. Ada satu kondisi yang ada berita buruknya ada Shiba. Berita buruknya untuk Shiba itu ada salah satu agent. Tadi saya sempat baca beritanya tapi lupa untuk share di grup. Saya terus cari lagi kok enggak muncul gitu ya. Jadi ada salah satu agent yang mau diakuisisi oleh Binance dan tidak jadi. Lah padahal si exchange itu adalah menyimpan untuk kekuatan dari exchange-nya pada exchange itu adalah USD dan Shiba. Shibanya itu banyak sekali. Lah itu yang perlu juga mendapat catatan khusus. Jadi ikutin aja berita itu apakah, tapi diprediksi juga tidak akan membawa dentuman yang cukup bereaksi cukup berat untuk Shiba, tapi patut untuk dipantau gitu ya. Untuk Shiba itu catatan yang perlu dipantau itu satu exchange yang ada di Amerika. Oh ya itu benar Volgate ya, betul itu betul, demand betul ya, betul itu Volgager ya, Volgager ya, betul itu betul. Pantau aja ya untuk Shiba seperti itu. Tapi kalau untuk momentum secara candle seperti apa untuk Shiba? Seperti Shiba ini targetnya tetap sama 0,17 dan 0,28 ya untuk target Shiba. Ini sudah hafal saya, jadi tidak usah tak bukain candlenya ya. Jadi untuk Shiba oke aja, aman-aman aja, pantau aja selama dia tidak jual, full Jaeger tidak menjual barangnya juga aman lah, masih oke lah gitu ya. Itu kalau diakuisisi juga mereka memiliki tahu kalau nilai Shiba akan naik, juga buat mereka momentum juga gitu ya. Enggak, jadi orang itu jual seperti itu juga tidak bodoh-bodoh banget gitu loh. Maksudnya dia jual terus sudah lah Shiba dijual karep-karepe gitu. Enggak seperti itu juga ya. Orang punya nalar juga. Gitu. Lonja Luna. Oh gitu. Nah itu binnya tuh sudah ada itu. Itu binnya, kalau binnya sudah ada itu lebih bisa diklarifikasi dengan baik ya itu. Itu binnya Bang Calvin itu.
Soal ada di berita tadi sempat sekilas seperti itu ya, mungkin bisa jadi. Ya, itu sempat ada muncul di berita memang. 31 triliun betul. Ada di berita. Cuman itu apa bisa jadi itu aja, mempreser aja. Ya sepantau aja lah. Kalau untuk Shiba secara pribadi, kalau saya secara pribadi optimis lah. Satu di 17 sangat optimis. Kasus full YG token. Ya, ya kasus full YG token. Ya itu. Lihat beritanya di mana? Tadi saya sekilas tok, cuman saya lupa di mana itu. Saya lupa untuk mau nge-share lupa, tapi ada beritanya itu 3,1 triliun. 3,1 apa 31 ya? 3,1 ya, 3,1 triliun jumlah itunya. Dilihat-lihat aja berita Shiba gitu aja muncul. Gitu ya. Jadi catatan-catatan penting itu bisa menjadi satu rumusan di mana teman-teman bisa menjadi sudut pandang di mana ya walaupun itu tidak harus terjual. Santai aja, kalau untuk Shiba masih pertahanannya kuat lah. Menurut saya secara pribadi untuk Shiba itu ya memiliki holder yang sangat solid dan perlu menjadi catatan penting. Shiba itu dari kondisi koin yang dibaca itu adalah koin yang memiliki inovator, dari inovator menjadi koin yang apa ceritanya itu memiliki grade yang berbeda gitu. Dari yang inovator itu gitu loh ceritanya, inovasi pertama gitu loh ya. Jadi masih baru gitu. Itu kalau di Binance itu sudah naik grade-nya lebih tinggi dari itu. Jadi kemungkinan dengan kata lain ini gini, Binance ini mau mengatakan bahwa tingkat kastanya itu sudah berbeda untuk Shiba ya. Untuk Shiba itu kastanya itu sudah berbeda dari sudut pandang ya Binance gitu. Oh lah itu ya, malahan Shiba ngeluarin koin baru namanya Ogim ya, Ogim itu. Dah itu kalau untuk berita-berita news itu Bang Calvin itu banyak. Udah itu panduannya gitu. Kalau saya secara pribadi ini kan sepotong-sepotong dan itu keutuhannya perlu diuji gitu ya. Malah kalau saya sarankan untuk berita-berita info udah betul itu orangnya itu ya binnya kripto itu Bang Calvin itu ya. Kiblatnya ke mana, ke Bang Calvin itu udah betul gitu ya. Ya kalau untuk update berita udah aku saya itu Bang Jaya ya, tapi itu tidak dieksekusi ya, jadi tidak usah terjadi kepanikan buat Shiba. Menurut saya layak lah, secara candle bagus, tidak ada yang perlu ditakuti. Jadi jangan melihat berita seolah-olah itu akan meruntuhkan semua dunia gitu. Itu yang perlu menjadi catatan penting buat teman-teman yang di room ini ya. Jadi semua berita itu kita saling, karena berita itu juga dibutuhkan. Contoh Silvergate, gede, kok enggak ada reaksinya. Nah di situ kita belajar, gitu ya. Kenapa gitu terjadinya itu, kenapa ya? Karena mereka itu memang ada narasi-narasi seperti itu yang mereka beli dalam dunia berita itu. Untuk apa? Memeriahkan market biar kegalauan itu terjadi. Sebetulnya buat para yang memiliki kepentingan atau paus itu malah lebih bagus para retail itu galau, itu lebih bagus. Karena apa? Kenapa beritanya ada positif, ada negatif? Ya karena memang dibuat galau.
Kalau buat para paus sangat bagus. Retail ini memiliki situasi galau itu sangat bagus. Mereka kan yang tepuk tangan. Gitu. Nah, makanya kita harus belajar. Pamit Om. Bro, suwun Om. Iya. Aku ya habis ini mau pamit tok nih. Ini terakhir ya untuk afak ya. Gitu ya. Makasih ya Bang CAY sudah bantu bagi juga. Untuk afak bagus nih, enggak apa-apa ya afak ya. Ini belum momentum loh afak. Ya. Kalau mau beli aja karena ini afak ini bagus juga walaupun belum toyib ya. Belum toyib sih, tapi ini bullish memegang kontrol, dia di bawah MA99 seperti ini layak untuk beli. Momentumnya kalau sampai Mei lumayan loh. Untuk afak di mana? Untuk afak targetnya ini aja, ini ada resist di sini diambil gitu ya, $30 atau support yang di bawah ini 55, 30 sampai 55 kalau FOMO gitu ya. Tapi kalau 55 bisa kejauhan karena ini masih sebentar lagi toh, 1 bulan itu momentumnya, walaupun momentum 1 bulan itu kalau mau breakout ya kencang sekali. Jadi kalau teman-teman perhatikan dalam zona breakout itu tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi momentum breakout itu cuma perlu waktu 18 hari dan itu dentumannya sangat powerful biasanya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya dari 4 November nih sampai ke area ini cuma butuh 17 hari ya. Ini padahal momentum harga dari 67 menjadi dia di 146 itu cuma perlu 17 hari. Jadi kalau teman-teman bicara soal breakout itu tidak perlu waktu panjang. Jadi kayak siapa mudah beli tadi pagi ya, semoga bermanfaat. Nah, penting ya, ada hujannya daripada tidak hujan. Kemarin radang terus sih. Ya, sama-sama Bang Dimas. Oke, teman-teman, untuk yang terakhir kita akan bahas untuk BTC. Jadi saya mau membahas dari sisinya BTC, bagaimana BTC ini terjadi momentum. Teman-teman jangan kaget. Kalau momentumnya, kalau mau dia punya momentum itu cuma perlu waktu 14 hari atau 16 hari, teman-teman. Ini dari sini, dari ini ya, di tanggal 11 Mei ini sampai di atas ini adalah 26 Juni, itu perlu 15 hari aja untuk posisi kenaikan dari 7.500 menjadi 13.980. Jadi kenaikan 100%-nya itu cuma memerlukan waktu 15 hari. Jadi kalau saat ini dia mau membentuk momentum ini sangat mungkin untuk sampai 48.000 ini terjadi. Ini kan setengahnya ya, setengahnya itu 26 ke 48 itu tidak ada 100%. Itu perlu waktu, dalam waktu 1 bulan ke depan itu sangat mungkin. Jadi ya, jadi ini tidak yang spesial sekali. Jadi sabar aja sampai akhir Mei, tunggu momentum itu sampai tuntas gitu teman-teman. Itu pesan saya. Seger hujan ya Om, iya suaranya berisik kayak gini. Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih buat Bang Norman, yuk di follow buat Bang Norman ya. Tadi ya Norman Budiman, Bang Hadi, untuk Bang Arti, Bang Dimas, Bang Hengki, Pak Edi, Bang Calvin, Bang Miko, Putra, Dwi, Bang Tri, Bara, Rombeng ya, Rohadi, Dandi, CHY, Hengki, Bang Ibnu, Bang Edi, Pak Bang Paul, Mister Gagah, Bang Endi, Andi Pang, PT Bang Kle, Bang Hendro, Bang Kingono, Bang Ra, Tika, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Berisik sekali, tidak bisa dengar ini. Oke, gitu aja teman-teman. Indonesia Suka Ilmu, terima kasih buat supportnya, juga untuk Bunda Ira, semoga cepat sembuh. Oke,
take profit selalu. Indonesia suka ilmu. God bless you all. Baru gabung Bang Rasa. Iya dari tadi. Ya, makasih.